guys, kembali lagi sama kita di KPK Podcast. Gue Adifa, gue Yofi. Kita hari ini berdua aja nih, gak ada Dara. Sebelumnya gue pengen tahu nih kabar lo. Kan kita udah lama nih gak ketemu kan. Terakhir tuh kapan sih kita podcast? 2 abad yang lalu kayaknya. Enggak, lebay. Lo apa kabar Yof? Baik banget, kayak gue liat di SG lo baru balik nih dari Palemskoy. Yes, pulang kampung, menengok nenek di kampung. Gimana gitu. kabar di sana? Alhamdulillah baik, tapi sepi gak sih gue gak bertemu teman-temanku ini? Ilah, kangen ya. Kangen, kuliah di sana rada ribet nih. Oh, lo sinyalnya susah juga soalnya. Oh gitu. Iya. Terus lo pakai izin gitu dong, kayak maaf Pak sinyal saya. Enggak dong, saya mah gak pernah alasan kayak gitu. Oh tetap lancar ya kuliah. Alhamdulillah. Aman ya. Aman. Terus balik ke sini baru tadi. Semalam nih, gue semalam delay lama banget sih, nih. demi KPK Podcast ya. Demi katanya, podcast ini. dulu. Kalau lo gimana Div kabarnya nih, kan kita udah lama nih gak ketemu. Ya gini-gini aja sih Yop. Iya nih. Gini-gini aja sih. Hari ini apa? kita mau podcast apa nih hari ini nih? Oh iya. Kasih tahu teman-teman di rumah kali ya. Tahu ya. Iya. Jadi kan kemarin kan kita sempat ngobrolin tentang perlu gak sih kita tuh punya teman banyak di bener. Lingkungan kampus. Nah sekarang juga kita masih mepet-mepet materi kemarin sih. Cuma bedanya mau ngasih tahu nih ke teman-teman kayak gimana sih cari temen yang suportif dan positif di lingkungan kampus. Benar. Walaupun sebenarnya kita juga masih nggak pintar-pintar banget untuk memilih teman, tapi paling tidak kita udah punya lah temen yang udah ada 2 tahun lah gitu. Iya, yang kira-kira menurut kita nih, oh ini temen gue suportif sih. Sebenarnya nggak tahu juga sih di belakang kita gimana, tapi kan nggak boleh suzon. Iya, insya Allah teman-teman kita baik. Amin. Kayak gitu. Kalau lo gimana nih Div selama di dunia kampus? Pasti kan ada nih naik turun pertemanan, pasti. Drama ini tuh pasti ada kan? Gimana ya Kak? Pasti ada kan? Pasti. Kalau lo gimana nih? Kan kita tuh sempet jadi maba offline ya, maksudnya masih ngerasain kuliah offline seru jadi banget. Pas nyari temen tuh bener-bener yang terjun langsung gitu, ya parah kan? Iya. Kan kalau misalnya sekarang tuh maba-maba sekarang nyarinya via grup. Iya bener. Yang Zoom gitu kan sih, aduh ping salken gitu. Kayak UPJHS bukan UPJHS. Iya, kalau gue sih waktu dulu pas gue jadi maba ya, gue kan kesini itu ada sih beberapa teman SMA gue, cuma fakultasnya beda. Jadi cuma temenan tuh pas ya PKKMB aja barengnya. Pas udah dibagi ke fakultas-fakultas lain, fakultas masing-masing, ya gue survive sendiri, nyari temen sendiri. Apalagi kan kita sempat dibentuk kelompok tuh. Iya, waktu PKKMB ya sama kating-kating kita. Mau nggak mau ya JB aja gak sih, daripada gak ada temen kan. Jadi mau gak mau so asik deh pokoknya. Pokoknya so asik dulu, yang sisanya malunya ntar. Iya bener, malunya ntar. Yang penting ada yang bisa diajak komunikasi gitu. Iya bener, biar gak ngangong-ngangong gitu. Bener, gak ngangong gitu. Kalau lu gimana ya? Kalau gue sih sebenarnya sama kayak lo, gue punya teman dari SMA, cuma memang beda fakultas. Kan kalau misalnya beda fakultas ribet nih kalau gue tetap ngebuntutin temen gue ini. Karena kan fakultas-fakultas di UP gede-gede tuh. Jauh banget. Harus naik apa? 7 turunan 7 tanjakan. Iya benar. Teman-teman gue tuh di fakultas-fakultas depan lah gitu. Jadi kan rada ribet nih kalau gue buntutin mereka kalau main. Akhirnya ya sama sih, gue survive juga sendiri. Nyari temen dari awal gitu ya. Pokoknya pede neng aja deh. Pede dulu aja. Kalau ada orang ya mepet dulu aja lah, ajak-ajak ngobrol. Iya, dia nyautin gue apa enggak ya udah. Terserah, lo udah usaha yang terbaik. Iya, tapi untungnya aja sih gue mepet orang nih, terus langsung kayak ini mepetnya dalam konteks temen kan ya? Temen. Sorry gue agak ke distract ya. Terus main sama temen, terus ya udah dari kenalan sama satu orang, terus dikenalin sama temen yang lain, jadinya kita nyamber. Jadi ya main, kita jadi circle baru lah pertemanan gitu, bareng-bareng. Tapi itu awet ya sampai sekarang. Awet sih udah 2 tahun kayaknya ya ini. Wah, keren pertemanan. sih, nggak toxic tuh. Ada drama-dramanya, paling drama ditinggalin jajan ngambek ada. Cewek gitu. Ya lebih ke perasaan ya. Lo lebih deket sama ini
gue jealous gitu kan, bete gitu kan, pasti ada sih. Kayak pahit-pahit nggak gitu bisa ada tutup kuping tutup mata sih kalau itu, kayaknya hampir di semua pertemanan pasti ada yang kayak gitu. Tapi tuh pertemanan lu suportif? Sejauh ini kalau menurut gue sih suportif. Kalau lo gimana tuh? Kalau gue juga suportif banget sih menurut gue ya, suportif banget kayak dari segi-segi tugas, segi non akademik juga, apalagi kan gue gabung organisasi juga tuh di kampus, ikut beberapa UKM juga lah maksudnya. Dan teman-teman gue tuh kayak support aja parah gitu. Ya? Kalau misalnya nggak bisa ikut nongkrong, ya udah kita tungguin Div gitu. Iya, jadi kayak ya udah, ya nggak toksik yang kayak lo nggak ikut ya udah kita tinggal, nggak gitu kan. Kayak gitu, sangat toleransi. Toleransi itu penting sih dalam mencari teman yang suportif. Iya benar-benar. Tapi toleransi juga sebenarnya artinya luas nih kalau di lingkungan kampus. Karena kan kita di lingkungan kampus tuh juga ada toleransi soal agama, soal suku, soal budaya. Itu tuh benar-benar harus dipakai juga toleransinya. Iya benar banget sih. Sebenarnya kalau kita ngomongin teman yang suportif nih, sebenarnya nyarinya susah-susah gampang gak sih? Iya, gitu loh. Kayak cari jodoh juga sama sih, kayak gitulah. Susah gampang pokoknya. Ya tapi emang kalau menurut gue sih kalau kita mau dapet temen yang enak gitu ya, maksudnya dalam artian enak dijadiin temen, bisa kalau diajak diskusi apapun tuh nyambung. Terus kalau misalnya diajak main juga skuy gitu. Itu sebenarnya kita, kalau menurut gue ya, kita balik ke diri kita dulu. Iya gak sih? Iya benar-benar. Kalau misalnya kita nge-treat mereka dengan hal seperti itu, gue yakin temen akan berbalik gak sih? Bakal ngasih feedback yang sama gitu. Ya walaupun kalau sekarang emang jangan berekspektasi sama orang. Cuma kan gak ada salahnya kalau dari kita dulu yang mulai. Iya benar, kayak gitu. Karena kalau misalnya gak kayak gitu, kita tuh gak tahu orang bakalan berbuat hal apa ke kita. Maksudnya gue gak berharap dibaikin terus sama teman, enggak. Tapi ya at least kita udah mencoba menjadi yang terbaik, udah ngasih yang terbaik. Sisanya terserah deh lo mau gimana. Tapi kan dari ngelihat si feedback teman kita juga jadi bisa sekalian selektif nih jadi kayak oh ternyata gue giniin dia tapi dia gak giniin gue, berarti gitu orangnya. Jadi kita bisa lebih ngeliat-ngeliat nih mana yang menurut kita ini oke nih kalau gue jadiin pertemanan jangka panjang. Iya bener. Terus sebenarnya nyari temen itu ada jangka panjang sama jangka pendek sih. Iya gue baru pendek gimana tuh kan? Kalau pendek ya kalau misalnya orang ini kayaknya gue bukan nggak klop sih, kayaknya gue kurang deh buat main sama dia. Ya udah tetap temenin tapi sekedar aja. Kayak misalnya lo sekelompok kan itu kayak perjumpaan instan kan. Bukan untuk hal-hal yang lebih intimate gitu. Yang lebih ke deep talk gitu. Itu enggak sih. Itu kalau untuk teman suportif ya kita harus carinya yang jangka panjang menurut gue, karena di dunia kampus ini kan kita di kampus enggak cuma 1 tahun doang kan. Iya benar. Kita jangka panjang, nanti ada skripsi dan segala macam. Kita tuh butuh teman-teman yang seperti itu yang ngedukung dari hal akademik maupun non akademik. Terus kalau mau diajak main ya ayo gitu loh. Nggak recet lah gitu. Dan kadang tuh suportif tuh gak cuma soal kayak si teman kita ini ngasih dorongan aja, tapi juga kayak dalam bentuk dia dengerin apa yang lagi kita rasain. Itu udah suportif banget sih. Good listener gitu ya. Iya bener banget lu Sob. Mantap. Terus nih kalau misalnya selain dari pendengar yang baik, kadang tuh temen tuh bisa dengerin kita nih, terus kayak asik gitu loh, kayak bisa bikin suasana jadi lebih seru, kayak bercandanya tuh masuk itu satu frekuensi. Itu dia maksud kadang gue. Kan ada yang kayak nggak lucu anjir. Apa sih, tapi ya kita berusaha menghargai aja nggak sih kalau kayak gitu. Iya, cuma kayak cuk tahu aja. Iya, kayak, cuk tahu nih. Berarti jokesnya beda nih. Iya. Gitu. Tapi gue kalau misalnya ketemu temen yang jokesnya beda nih, ya gue tetap lanjutin aja gitu, karena ya balik lagi gue berteman sama orang ini ya nggak jangka panjang gitu, biasa aja. Iya benar, maksudnya gitu kayak sih. kita tetap berhubungan baik lah, karena kan kita nggak tahu ntar kedepannya kita butuh siapa, butuh pertolongan dia bisa aja. Iya, kalau misalnya tiba-tiba kita kehabisan bensin depan UP, kita bisa halo. Iya benar. Bisa tolongin saya nggak? Aduh itu mah datang kalau ada butuhnya doang. Maaf. Ya tapi benar karena kita nggak tahu kayak di depan tuh kita bakal butuh pertolongan siapa yang bakal tetap ada. Jadi kalau bisa ya tetap jaga hubungan dengan siapapun sebenarnya sih. Gue mikirnya
dengan siapapun kita harus jaga hubungan. Cuma kalau misalnya memang lo mau mencari teman yang suportif untuk jangka panjang, itu boleh milih gitu, nggak salah. Dan lo berhak milih mau temenan sama siapa. Iya. Cuma kalau menurut pandangan gue, lo berteman sama siapa aja. Cuma kalau untuk jangka panjang lo harus milih gitu. Gak bisa lo asal ambil temenan gitu. Karena itu juga ya ngelihatnya dari kenyamanan lo gimana. Kalau misalnya dipaksain kan pasti kayak lo gamut kan tiap momen. Gue ngamut nih sama nih orang, jadi males-malesan. Jadi males main, jadi nyari alasan gimana nih caranya biar gue nggak main sama dia. Nah itu dia jadi bohong dong. Jadi bohong. Ya udah sih biasanya kalau gue kayak gitu ya bohong pelan-pelan nggak apa-apa nggak sih. Tipis-tipis nggak apa-apa. Kalau keterusan ya bete juga. Iya nggak enak juga sih. Jadi takutnya dia mah bohong mulu kalau main sama gue kan itu. Alasan mulu loh. Gitu. Ya tips and trick untuk dapet teman yang suportif ya itu lo harus lihat toleransi, harus lihat gimana cara dia berteman sama kita gitu. Bener. Dan ya perhatiin hal-hal kecil lah gitu. Kayak misalnya ya sama aja kayak kita ngejaga hubungan sama pacar sebenarnya sih. Gimana ya, can relate gitu deh aku. Can relate ya udah sorry. Kayaknya kalau pacar emang lebih spesial ya. Di atas banget posisinya. Di atas tapi bohong. Bucin gop. Enggak dong. Tapi gue sih kalau nyari temen ya itu bener yang tadi yang lo bilang, kita harus perhatiin hal kecil. Apalagi sama sih gue kan juga ikut organisasi di kampus ya. Gue tuh butuh temen yang emang bener-bener ngedukung gue gitu loh, nggak cuma yang gak nambahin beban pikiran lo lah. Karena kan ada naik turunnya nih kalau kita join suatu organisasi. Kadang lagi aduh cranky banget gitu, terus dapat teman yang kayak ayo semangat kayak gitu. Iya butuhnya tuh yang kayak gitu. Kadang soalnya gue pernah denger nih kayak adalah tipikal orang yang kalau diceritain malah adu nasib. Ih males banget itu kan sih. Kurang ya, maksudnya kurang. Kayak iya deh, lo paling capek deh gitu. Aduh ini ntar dulu deh, lu dengerin gue dulu aja gitu ya. Maksudnya kan kita pengen didengerin ya. Ini malah si orang malah ngadu nasib. Kayak iya deh lu paling capek gitu. Iya kayak gitu kan juga bete ya. Bete banget sih. Jadi makanya gak positif otak kita. Jadi tambah dia jadi ikut mikirin beban dia jadinya. Bener banget. Yang tadinya kita niatnya mengeluarkan beban, kok saya ditambahin lagi bebannya. Nah kalau gue nyari teman suportif tuh yang dimana gue cerita ya paling tidak lu support gue gitu, kayak sekedar say semangat aja menurut gue tuh kayak wow ternyata gue lagi capek gini masih ada yang semangatin gue gitu loh. Ya walaupun orang tua gue pasti semangatin, tapi kan kalau dari temen kayak beda. Feelnya beda lagi. Kayak ya gak apa-apa deh lo gak kasih solusi, tapi seenggaknya dengerin gue. Iya gitu. bener banget. Karena kan kadang juga kalau sama orang tua gak bisa semuanya diceritain gak sih? Iya karena kadang gue juga gengsi sih sama kalau cerita sama orang tua. Saya lebih sering ke temen kayak duh gue lagi capek nih gitu gimana. Terus temen gue pasti responnya ayo semangat, sebentar lagi selesai, atau ayo semangat. Karena yang tahu kondisi sebenar-benarnya tuh temen. Iya karena gue bukan yang tipe terbuka gitu ke orang tua sih sebenarnya. Jadi gue lebih kalau cerita sama temen karena mungkin temen juga sepantaran gue gitu kan, ngerasa hal yang sama juga mungkin ya. Jadi kita kayak lebih ya ngobrol gitu kayak oh iya lo paham gue nih gitu. Kayak oh iya nih lo kayak pernah di posisi gue nih. Jadi lo tahu kayak gitu sih. Terus kalau misalnya lo Nadif, kan lo katanya udah nemuin temen yang suportif ya. Pertemanan lo tuh gimana sih? Apakah dalam segi apapun mendukung atau ada yang gimana? Kalau pertemanan gue sih sejauh ini ya mendukung sih ya, mendukung. Maksudnya kayak dari segi apapun, karena kan gue di dalam circle itu ada perbedaan agama juga, dan itu kayak saling hargain sih, nggak pernah yang kayak Islamnya lu Islam ya, nggak yang kayak gitu. Suruh ajak asyhadu nggak ada ya? Iya nggak yang sampai kayak gitu. Nah ini tapi nggak kerasa nih udah panjang kali lebar pembahasan yang kita omongin tentang pertemanan ya. Iya sorry banget nih tiba-tiba gue motong. Iya. Karena kayak udah waktunya ternyata udah net not. Udah jadi kayak langsung aja kita simpulin kali ya. Iya benar. Jadi buat dapetin teman yang suportif nih, hasil dari perbincangan kita hari ini, yang pertama tuh ya mulai dari diri kita sendiri. Dan juga kita harus selektif, toleransi, dan perhatiin hal-hal kecil ke teman-teman kita. Dan itu cukup ngebantu dalam
proses pendewasaan kita selama di dunia kampus. Tuh sangat ngebantu banget teman-teman yang suportif. Iya bener sih, kalau dari gue mungkin kesimpulannya kayak yang Diva bilang bener banget. Dan dimulai aja sih dari diri sendiri, karena itu ngebantu lo dalam mencari teman. Ketika lo baik, orang pasti baik. Dan lo bakal dapet temen ya yang baik, yang insya Allah kalau lo ngeliatnya jangka panjang ya suportif, ya itu lumayan banget. Gitu. Oke, mantap. Deal. Oke, kayaknya sekian ya dari podcast kita kali ini. Yang baik diambil aja, kalau ada omongan kita yang buruk dibuang aja. Gitu. Semoga bisa jadi manfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Pokoknya ingat ya guys, kalau mencari teman suportif, lihat jangka panjangnya dulu. Oke, sekian dari kita. Bye.